Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di Islamic Education Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta dalam pandangan Islam, konsep akad, kepemilikan, dan perekonomian modern. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta dalam Islam. Di video kedua ini topiknya adalah konsep akad kepemilikan dan perekonomian modern, serta peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan. Oke, kita mulai saja. Di video pertama saya nge-review dulu ya, sudah dibahas tentang makna dari harta. Yaitu harta itu adalah sesuatu yang membuat kita condong atau cenderung. Secara bahasa kan begitu. Jadi sesuatu yang secara alami manusia itu menyukai, sesuatu yang manusia sukai itulah harta. Dan secara istilah harta itu merupakan sesuatu yang bernilai. Jadi yang manusia anggap ada nilainya, itulah harta, apapun itu. Dan kita selaku muslim, sebagaimana yang sudah disampaikan di video pertama, prinsip umum yang perlu kita pegang itu adalah pertama, walillahi ma fis samawati wal ardh. Segala apapun yang ada di dunia ini itu adalah milik Allah. Artinya kita itu hanya dititipi. Sehingga kenapa prinsip ini perlu kita pegang? Karena kalau kita kehilangan itu, kita tidak perlu risau. Kenapa? Karena itu diambil oleh pemiliknya yang asli. Ketika kita diamanahi untuk memiliki sejumlah kekayaan, berarti kita akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu hanya sebatas dititipi dan akan kita pertanggungjawaban kepada pemilik sesungguhnya, yaitu Allah. Lalu yang kedua, prinsipnya adalah harta itu zinatul hayatid dunya. Harta itu emas, perak, gitu ya, kuda, sawah, dan itu adalah zinatul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan di dunia. Tapi ingat, supaya kita tidak terlena dengan itu tidak akan kita bawa. Tapi nanti di akhirat ada kenikmatan. Itu mataul hayatid dunya, kata Allah kan. Itu kenikmatan dunia. Tapi ada yang lebih hakiki, yaitu nanti di akhirat surga. Ya, supaya kita tidak terlena. Bahwa di atas kenikmatan itu ada kenikmatan yang lebih dahsyat dari itu. Lalu yang ketiga, ingat juga Allah itu aghna wa innahu wa aghna wa aqna. Tuhan itu yang mengkayakan dan yang mencukupkan. Dia Tuhan tidak pernah menciptakan kemiskinan. Jadi miskin itu mentalitas. Tapi Tuhan itu terkait harta ya, memberikan jaminan setiap makhluk hidup yang Dia ciptakan pasti akan diberikan rezeki. Nah, lalu yang ketiga, harta itu merupakan harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan maqasid syariah. Dan terkait itu, Islam mengatur tentang pengakuan hak kepemilikan, ada hak milik individu, ada hak milik umum, juga ada hak milik negara. Terkait cara memperoleh harta, halal dan thayyibah. Halal dari sisi legitimasi syariah, thayyib dari sisi zatnya, gitu ya, kalau makanan bergizi misalkan ya. Cara memperoleh harta ada 6, ada 5, ikhrajul mubahat, yang tadi disebutkan mengambil harta yang mubah, atau seperti tadi di video itu saya mencontohkan, Anda pergi ke laut, nah, ikan yang ada di laut kan nggak ada pemiliknya tuh, nah, Anda ambil, gitu ya. Siapa yang ambil, itulah yang memilikinya. Lalu lewat warisan, tawalud min amuluk, mendapatkan sesuatu dari sesuatu yang sudah kita miliki. Misalkan kita punya pohon itu berbuah. Nah, buah itu kita miliki, dasarnya adalah tawalud min mamluk. Jadi dilahirkan dari sesuatu yang kita miliki, diperoleh dari sesuatu yang kita miliki. Hibah, baik dalam konteks agama,
negara ataupun negara. Lalu yang kelima jual beli. Apalagi Rasulullah itu adalah entrepreneur, para sahabat entrepreneur. Dan ada sebuah quote sepertinya ini ya. Saya belum menemukan ini sebagai satu hadis. 9 dari 10 lubang rezeki itu ada di dunia usaha. Entrepreneur. Abdurrahman bin Auf itu salah satu contohnya. Samping Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Lalu yang terakhir terkait membelanjakan harta itu harus diperhatikan niatnya, caranya, gitu ya. Walaupun Tuhan mengatakan silahkan belanjakan yang kamu bisa sebagai balasan atas apa yang sudah kita lakukan, kata Allah kan, tapi prinsipnya jangan mubazir. Mubazirin kanu ikhwanu syaitan. Tapi harus di tengah-tengah, tidak terlalu kikir, juga tidak terlalu boros. Dan bendanya harus dipastikan itu benda yang kita beli, yang kita belanjakan harta pada benda itu adalah benda yang tidak melanggar syariat, benda yang dibolehkan. Oke, kita lanjutkan dengan yang keempat, yaitu akad. Akad itu ada 4 hal yang kita bahas, yaitu maknanya, rukunnya, syaratnya, dan jenis akad. Dari sisi makna, akad itu adalah sesuatu yang mengikat. Jadi nanti kalau dari istilah itu mengikat secara hukum gitu ya. Mengikat secara hukum di antara 2 atau 3 orang lebih yang melakukan akad itu. Tidak mungkin 1 orang. Nah, akad itu secara umum rukunnya itu ada 3. Yang pertama adalah akid, yaitu orang yang berakal. Maksudnya orang yang berakad, orang yang melakukan akad. Itu bisa 1, bisa 2, minimal 2 ya, atau lebih dari 2. Lalu yang ketiga, mauqud alaih, sesuatu yang diakadkan. Kalau dijual beli benda misalkan ya, kalau disewa menyewa ya kemanfaatan bendanya atau jasa, itu mauqud alaih. Lalu yang ketiga, sigot akad atau ijab qabul. Ijab qabul itu tidak mesti dilafalkan saya beli barangnya, saya nyerahkan, tidak seperti itu gitu ya. Lalu terkait syarat, ada syarat terkait akid, ya, terkait rukun, ya. Ada syarat terkait mauqud alaih, ada syarat terkait sigot akad. Yang pertama, syarat orang yang bertransaksi atau akid itu adalah pertama dia harus berakal. Jadi mampu berpikir secara logis, itu berakal. Balik, bahkan memaiz, mampu memutuskan sesuatu untuk dirinya, atas dirinya, secara sadar, gitu ya, mampu membedakan benar yang salah dan salah. Dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Jadi bukan misalkan orang yang ada dalam tanggung jawab orang lain. Nah, yang kedua, syarat barang yang diakadkan atau syarat dari mauqud alaih. Syaratnya apa? Dia bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad. Jadi bukan barang orang lain. Anda nyewa motor, lalu motor itu Anda jual, akan tijari misalkan ya, itu nggak bisa, nggak sah, karena motor itu bukan milik Anda. Dan barang itu diketahui keberadaannya. Makanya dalam proses transaksi jual beli harus dipastikan kalau jual beli online stoknya itu ready. Tanya dulu ke penjual. Kalau tunai cash, barangnya harus ada di tempat. Atau paling tidak tahu lokasinya di mana. Dan itu harus benar-benar ada. Ya, itu dari sisi mauqud alaih, sesuatu yang digariskan. Lalu dari syarat sigat harus dilakukan dalam satu majelis, gitu ya. Ijab qabul harus ucapannya bersambung itu tidak mesti dipahami itu tidak jeda, artinya misalkan ijabnya ya saya barang ya, lalu kata pembeli nanti 1 tahun saya kirim, nggak begitu misalkan. Jadi maksudnya itu dalam satu majelis itu ya si penjual dan pembeli itu bisa tahu, bisa mengetahui, saling berjumpa gitu. Bisa maknanya hakiki majazi. Misalkan kalau lewat video call Anda WA gitu ya, WA itu kan, nah itu bisa disebut dalam satu majelis. Jadi tidak harus fisik maksudnya. Ijab qabul harus ucapan bersambung. Ijab qabul merupakan penghinaan hak dan tanggung jawab. Nah itu syarat.
Lalu dari sisi jenis akad, dari sisi tujuan, jenis akad itu ada dua. Satu akad tabaru, yang kedua akad tijari. Akad tabaru itu akad yang non-profit, tanpa mencari keuntungan, misalkan hibah, ya, wasiat, warisan, itu non-profit. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Tapi yang kedua itu jenis akad tijari, untuk mencari profit. Akad pada umumnya. Nah, itu jenis akad dari sisi tujuan. Kemudian jenis akad dari sisi keabsahan itu ada 3. Yang pertama akad yang sah, yang kedua akad yang fasid, yang ketiga akad yang batil. Apa bedanya? Akad yang sah itu akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Jadi ini rukun, ini syarat terpenuhi. Sementara akad fasid itu akad yang rukunnya terpenuhi, tapi salah satu syaratnya tidak. Ini terpenuhi misalkan, tapi dia bukan sesuatu yang diakadkan pada saat itu. Lalu yang ketiga batil, ya akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Nah, lalu selanjutnya tentang ekonomi modern, ada apa sih yang perlu kita aware terkait ekonomi modern itu? Yang pertama adalah sistem perbankan. Cuma saya sarankan, bank itu, jadi kita di dunia ini sekarang hampir tidak ada transaksi yang tidak dilakukan lewat perbankan. Tapi saran saya, Anda jangan pernah nyimpen uang dalam jangka panjang di bank. Kenapa? Karena Anda rugi. Yang untung siapa? Bank. Bahkan sekarang bank itu promonya bukan ayo nabung, bukan, tapi banyakkan transaksi, bayar listrik, pakai aplikasi, misalnya bayar pulsa, dan kalau misalkan hanya Anda nabung, kan bank hanya dapat untungnya tiap bulan itu paling 10.000 sampai 15.000 kan dari pemeliharaan buku tabungan. Tapi kalau Anda transaksi, satu transaksi 6.000, Anda satu bulan 10 transaksi, bank sudah untung 60.000. Dan ketika Anda transaksi bayar pulsa, uang siapa yang digunakan? Kan bukan uang bank, uang Anda sendiri. Jadi Anda menggunakan uang Anda sendiri untuk keperluan Anda, tapi bank dapat fee-nya. Nah, bisa dipahami kan? Jadi Anda jangan menjauh dari bank, tapi karena bank bisa mempermudah proses transaksi Anda khususnya dalam bisnis lewat m-banking, misalkan ya, transfer karyawan secara otomatis. Nah, itu bank bisa melakukan itu. Oke. Kalau bisa, pilihlah bank syariah. Itu yang pertama yang perlu kita aware di ekonomi modern. Yang kedua adalah asuransi. Apa sekarang yang tidak diasuransikan? TV saja sekarang diasuransikan. Barang itu langsung orang sudah nggak asing gitu. Barang sekarang diasuransikan. Segala sesuatu, bahkan ada asuransi khusus. Atlet yang aktris yang dia punya suara bagus, suaranya itu diasuransikan. Kita tidak bicara boleh atau tidaknya di sini ya, tapi saya ingin menginformasikan di perekonomian modern itu apa yang perlu mendapat perhatian dari kita semua nih. Pertama adalah perbankan, yang kedua adalah asuransi. Yang ketiga adalah pasar modal. Kalau dulu yang kita itu hanya beli produk, nah sekarang kita beli perusahaannya. Dan kalau Anda tahu, harga perusahaannya lebih murah daripada harga produknya. Gitu ya. Kalau Anda ingin bukti, nanti kita buktikan. Gitu ya. Oke. Lalu yang keempat, e-wallet. Dompet elektronik, cashless, gitu ya. Nah, bayang hanya dengan modal handphone, dan kita harus segera menciptakan platform e-wallet sendiri, e-wallet Muslim e-wallet kalau perlu. Gitu. Kenapa? Karena kita hampir sepertiga penduduk dunia, itu luar biasa. Gitu ya, e-wallet. Dan saya yakin orang sekarang mulai banyak menggunakan e-wallet, gitu ya, karena berbagai promonya. Gitu. Dan entah ada apa lagi nanti. Cuma dari sekian banyak itu, kalau saya hanya bisa memberikan saran di video singkat ini. Kalau Anda nanti punya kekayaan, gitu ya, peluang apa yang kita bisa peroleh, apa yang akan
yang bisa Anda lakukan. Pertama tadi saya jangan simpan di bank kekayaan Anda. Kalau Anda sudah tahu, lebih baik bisnis, terjun ke situ, pelajari itu. Rasulullah dulu berbisnis. Apa bisnis yang paling menguntungkan dan tidak akan meminimalisir resiko kalau memang syaratnya Anda mengelola dengan baik? Itu kuliner. Kenapa? Manusia pasti makan. Bisnis kuliner itu cukup menjanjikan. Tidak perlu banyak satu jenis makanan, tapi maksimal, gitu ya. Manajemennya bagus, rasa dan seterusnya diperhatikan, itu pasti akan berhasil. Banyak bisnis-bisnis yang hanya menjual satu produk tapi berhasil, bisa buka berbagai cabang. Yang kedua, baju, fashion, tiap tahun minimal Lebaran setahun sekali itu pasti. Bahkan dibandingkan makanan ada luasa. Pakaian itu nggak ada expirednya. Yang ada adalah modenya sudah tidak modus lagi. Sudah tidak modus lagi. Sudah tidak mode lagi, itu saja. Yang ketiga, kesehatan. Bisnis kesehatan. Bukan berharap banyak orang sakit, bukan. Tapi sekarang yang diincar itu bukan orang yang sakit, orang yang sehat. Dan biaya perawatan itu supaya tetap sehat itu lebih mahal daripada pengobatan. Gitu ya. Kalau pengobatan itu hanya pada saat sakit, tapi perawatan kesehatan selama Anda tidak sakit. Itu bisnis. Kalau masih bingung nih, bisnisnya apa? Anda simpan dalam bentuk emas, gitu ya. Jangan dalam bentuk uang kertas atau koin kertas di bank. Ini hanya untuk simpan dalam jangka waktu pendek saja. Tapi kalau jangka panjang, Anda simpan dalam bentuk emas. Tapi menyimpan kekayaan Anda dalam bentuk emas ini bukan untuk investasi yang sifatnya itu profit, gitu. Bukan. Tapi emas itu tujuannya adalah mempertahankan nilai kekayaan Anda dan kemampuan Anda membeli. Karena Anda perlu tahu, sudah 1.400 tahun yang lalu, harga satu ekor kambing sampai detik ini adalah 1 dinar harganya. Dia tidak berubah. 1 dinar. Zaman Rasulullah sampai hari ini, harga satu ekor kambing adalah dinar. 1 dinar, satu ekor kambing itu yang bagus 1 dinar. Yang nilai yang berubah itu adalah nilai dinarnya. Waktu tahun 95-an itu kalau tidak salah ya, itu 1 dinar itu sekitar 750-an. 1 dinar. Ya. Dan harga kambing saat itu segitu kalau dirupiahkan. Nah, saat ini 1 dinar itu 3,2 juta. 1 dinar tapi tetap satu ekor kambing itu harga 1 ekor kambing yang bagus. Nanti kalau Anda Idul Adha, kalau tidak percaya. Jadi kalau Anda punya uang 750.000 tahun 95, Anda simpan di bank, hari ini bisa beli 1 ekor kambing? Nggak bisa. Kenapa? Nilainya berkurang. Tapi kalau di tahun itu 750.000 tidak simpan di bank, tapi Anda simpan dalam bentuk uang dinar yang saat itu harga 1 ekor kambing 1 dinar. Hari ini Anda tetap memiliki 1 dinar. Anda jual 1 dinar itu, tukarkan ke rupiah 3,2 sekarang, itu harganya sama dengan 1 ekor kambing. Atau kalau tidak ke koin dinar, ke emas batangan. Coba kita lihat. Misalkan ini kita lihat di internet. Nah, ini coba lihat. Ini grafik dinar. Nah, harganya nih sekarang nih per saya membuat video ini tanggal 3 Mei 2020 itu harga 1 koin dinar itu 3,2 juta. 3,2 juta harganya kalau Anda beli. Kita lihat kalau yang di Antam dinarnya ya. Sebentar. Dinar. Nah, ini kita lihat produk Antam dinarnya. 1 dinar. Nah, 1 dinar. Lihat harganya 3,4 untuk yang produk Antam. Apa yang membedakan? Ya mungkin
karatnya atau apanya ya. Ini koin dinar. Ini pada antam 3,4. 2 tahun yang lalu saya beli dinar. Saya punya 2 koin dinar. Itu 2,2. Tapi apakah saya untung? Karena dulu saya beli 2,2, sekarang saya jual 3. Tidak. Dari jumlah rupiah memang lebih tinggi. Tapi itu tidak untung sebetulnya. Kenapa? Karena kalau dibelikan dengan barang, yaitu 1 ekor kambing, sama. Gitu ya. Harga kambing bagus itu sekarang segitu. Oke, gitu ya, bisa dipahami ya. Makanya termasuk kalau Anda nanti akan menjual properti, misalkan Anda menjual rumah. Anda misalkan ya untuk ilustrasi nih, Anda pairingkan dengan ini. Oke, tapi sebelumnya ya, ini kan koin dinar ya. Kita emas batangannya sama. Kalau tidak koin dinar, Anda bisa menggunakan emas batangan seperti ini belinya. Tapi jangan yang 1 kilogram, berat nanti. Dan menjualnya susah. Yang gram-gram maksimal 25 gram. Ini 1 gramnya sekarang 923. Dulu waktu saya punya emas batangan, tidak terlalu banyak. Tapi dulu waktu beli saya itu 420 sekian gram per gramnya itu. 420 hampir 500.000 per gramnya. Sekarang 923 per gram. Oke, kita balik lagi ke slide tadi. Nah, jadi emas itu tujuannya sekali lagi ya, bukan untuk mencari investasi keuntungan, tapi ini untuk mempertahankan nilai beli. Nah, kalau investasi yang tujuannya adalah untuk properti, terjunnya properti, dan tidak ada ceritanya harga tanah itu turun. Nggak ada ceritanya. Harga tanah itu naik, walaupun memang di sini modalnya perlu tinggi, tapi tingkat liabilitasnya, jadi ketika mau dijualnya memang agak susah gitu. Kenapa? Karena ya tadi mahal itu properti. Jadi peluangnya sekali lagi ya, bisnis pertama incarannya, kalau bisnis tidak bisa, Anda tahu, Anda simpan dalam bentuk emas. Oke. Kalau ada properti yang bagus, itu ya tanah, apartemen, rumah ataupun Anda belikan properti. Tapi ingat, ketika Anda mau menjual properti Anda, pairingkan dulu dengan emas. Jadi misalkan ketika Anda beli rumah, harganya misalkan ya 1 juta. Misalkan ini untuk mudah gitu. Harganya 1 juta. Dan saat itu seharga dengan 1 gram emas. Jadi 1 gram emas di Anda beli rumah itu 1 juta. Lalu 10 tahun yang akan datang, Anda jual rumah Anda 10 juta. Untung atau rugi? Secara rupiah untung. Anda untungnya 10 juta kan. Anda beli 1 juta, dijual 10 juta. Anda untungnya 9 juta. Tapi belum tentu untung. Pairingkan dengan harga emas saat itu. Kalau saat itu, ketika Anda beli harga emas itu 1 gramnya 1 juta, lalu ketika Anda jual properti Anda, harga emas saat itu 1 gramnya 20 juta, berarti Anda rugi. Kenapa? Karena nilainya jadi setengah gram emas. Jadi kalau Anda jual 10, jadi minimal ini balik modal nih. Di 10 tahun yang akan datang itu minimal properti Anda itu jualnya 20 juta. Baru itu minimal balik modal. Jadi harus, kalau mau untung di atas 20 juta dijualnya. Ya, pairingkan dengan emas. Di samping properti adalah pasar modal. Beli perusahaan. Jadi jual beli kepemilikan perusahaan yang legal tentunya ya. Dan Anda, tadi saya bertanya sama Anda, harga perusahaan itu lebih murah daripada harga produknya. Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini salah satu aplikasi Anda bisa di HP Android, di HP Android. Itu lihat, kita lihat ya, Bank BCA nih. Harga 1 lembar sahamnya 25.000. Ini cukup tinggi kan. Kita lihat tadi Antam. Nah, ANTM, Antam. Ini dari produksi emas, perusahaan negara, itu harga per lembar sahamnya 494 perak. 1 lembar sahamnya. Nah, bayangkan. 1 lembar sahamnya 494 perak per hari ini. Per hari ini. Hari ini tanggal 3, berapa sekarang ya? Mei sekarang. Itu per hari ini 400
eh, 94. Nah, bayangkan. Murah sekali. Tanggal 4 Mei sekarang. 494 per jam ini, jam 1. Jam 1. Ini 494 per lembarnya. Walaupun memang Anda minimal pembelian satu lot. Nah, satu lot itu 100 lembar. Berarti modalnya itu untuk bisa beli perusahaan Anda tuh 490.000. Saya ngebayangin bagaimana kalau seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang di bawah garis kemiskinan, melek saham. Itu semua perusahaan negara itu bisa dimiliki oleh kita. Cuma kalau Anda mau ini, perhatikan ini ya, perusahaan-perusahaan yang ada di kelompok LQ45 gitu, yang dikeluarkan oleh negara gitu ya. Jasa Marga cuma 3.300. Perusahaan Haritanu MNCN itu 880 perak. Bank Mandiri 4.000. PGAS perusahaan gas negara 820. Anda bayangkan. Murah sekali kan? Java 925 perak. CPIN, ini perusahaan besar di bidang peternakan, unggas 4.320 rupiah per lembar. Anda bayangkan ya, itu murah sekali. Nah itu saham. Jadi Anda bisa. Nah kalau Anda kekayaannya dikonversikan ke saham, Anda simpan investasi di saham, itu tingkat likuiditasnya tinggi. Jadi untuk emas dan pasar modal itu tingkat likuiditasnya tinggi. Jadi mudah untuk dijual. Dan yang terakhir itu adalah kripto, mata uang digital. Ini kita jangan ketinggalan di sini. Kita tidak bicara boleh atau tidaknya ya. Terlalu sempit kalau di sini. Nanti ada video khusus terkait itu. Dan kita bisa googling boleh atau tidak. Kelas Facebook saja. Bahkan suatu saat nanti uang kertas itu akan hilang. Dan akan tergantikan dengan uang digital. Jadi kita harus ambil bagian di peluang ini. Gitu ya. Oke, saya kira itu saja untuk video kedua tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta dalam Islam. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.